Di luasnya angkasa yang tak bertepi, tiga wanita pemberani memulai sebuah misi bersejarah. Mereka adalah Sada Tereskova dari Rusia, sang komandan yang tegas, Ija Pratiwi dari Indonesia, seorang ilmuwan yang cemerlang, dan Rama Sabri dari Mesir, teknisi handal dengan semangat yang membara. Misi mereka pergi ke Mars untuk mencari sumber air baru, sebuah harapan bagi kehidupan di bumi. Mereka bertiga melesat menembus atmosfer, meninggalkan planet biru dengan perasaan bangga dan penuh harap. Perjalanan terasa lancar, canda tawa Ija dan Rama sesekali terdengar mengisi keheningan kokpit, sementara Sada dengan fokus mengawasi panel kendali pesawat induk. Namun, takdir berkata lain. Saat mereka sedang mempersiapkan pemisahan kapsul penelitian, sebuah ledakan kecil mengguncang segalanya. Sistem dok penghubung mengalami kerusakan fatal. Akibatnya, kapsul yang membawa Ija dan Rama terlepas dari pesawat induk. Kepanikan sempat melanda, tapi profesionalisme mereka mengambil alih. Ija dengan cepat menganalisis situasi. Sada, kami terlepas. Sebagian besar peralatan dan perbekalan ada bersamamu. Kami tidak akan bisa melanjutkan misi, lapornya dengan suara bergetar. Rama menambahkan, sistem navigasi kami masih berfungsi untuk kembali ke bumi. Itu satu-satunya pilihan kami. Di pesawat induk, ledakan itu membuat Sada terbentur panel dan pingsan. Saat itu, sistem otomatis, pesawat sudah terkunci dengan tujuan Mars, tanpa ada yang menyadari. Pesawat induk terus melaju, membawa Sada yang tak sadarkan diri semakin jauh dari bumi, semakin jauh dari rekan-rekannya. Ija dan Rama dengan berat hati memutar arah kapsul mereka. Di jendela kecil, mereka hanya bisa melihat titik cahaya pesawat induk yang semakin mengecil, hilang ditelan kegelapan abadi. Mereka tahu, Sada sekarang sendirian. Mereka mencoba menghubungi Sada berkali-kali. Namun, tidak ada jawaban. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa dan melaporkan tragedi ini ke pusat kendali di bumi. Beberapa jam kemudian, Sada akhirnya tersadar. Kepalanya pusing dan telinganya berdengung. Hal pertama yang ia lihat adalah kursi kopilot yang kosong dan sinyal komunikasi darurat yang berkedip tanpa henti. Ia mencoba menghubungi Ija dan Rama, tapi yang terdengar hanyalah desis statis. Dengan cepat ia memeriksa data penerbangan. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Pesawatnya sudah melewati titik untuk bisa kembali ke bumi. Ia kini dalam perjalanan satu arah menuju Mars. Sendirian, rasa takut dan kesepian sempat menyergapnya, namun Sada adalah seorang astronot terlatih. Ia menatap bintang-bintang di luar jendela, lalu melihat foto keluarganya yang tertempel di dinding. Ia teringat pada Ija dan Rama. Ia tidak akan membiarkan pengorbanan mereka sia. Misi ini harus berlanjut, bukan hanya untuk bumi, tapi juga untuk kedua sahabatnya. Dengan tekad yang baru, Sada mulai memeriksa inventaris. Semua perbekalan makanan dan peralatan penelitian utama ternyata ada bersamanya di pesawat induk. Ini adalah secercah harapan. Meskipun kini ia harus menjadi komandan, ilmuwan, dan teknisi sekaligus, ia tidak akan menyerah. Petualangan tunggalnya menuju planet merah baru saja dimulai. Di tengah kesunyian kosmos, seorang wanita bernama Sada Tereskova bersumpah untuk menyelesaikan misi mustahil ini sendirian. Sada Tereskova akhirnya berhasil menghubungi dua rekan wanitanya Ija dan Rama. Tapi momen itu langsung berubah jadi mimpi buruk. Tepat di depan matanya, melalui layar komunikasi, pesawat kapsul yang ditumpangi kedua sahabatnya meledak dahsyat. Sebuah asteroid raksasa yang muncul entah dari mana, menghantam mereka tanpa ampun. Padahal, pesawat mereka sudah dilengkapi sistem pendeteksi canggih. Namun, ukuran dan kecepatan asteroid itu
terlalu luar biasa. Hancur sudah harapan untuk bertemu lagi. Sada hancur, tapi dia tahu misinya tidak boleh berhenti. Di tengah kesedihan yang mendalam, ia memaksa dirinya untuk tegar dan fokus. Misi ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang Ija, Rama, dan seluruh umat manusia. Perjalanan panjang menuju Mars pun dimulai seorang diri. Di dalam kesunyian pesawat induknya, Sada mencoba menjalani rutinitas normal. Dia makan, rebahan, sambil memainkan ponsel, bahkan mencuci muka, semua untuk menjaga kewarasannya di tengah kehampaan luar angkasa. Setiap sudut pesawat mengingatkannya pada canda tawa kedua rekannya. Setelah perjalanan yang terasa tak berujung, planet merah akhirnya menyambutnya. Saat pesawat induk mendarat dengan mulus, bahaya lain sudah menanti. Seekor alien predator raksasa tiba-tiba menyerang, mencakar dan berusaha merusak badan pesawat. Sada tidak panik. Dengan sigap, ia melompat kembali ke kokpit dan menyalakan kembali mesin utama. Alien yang kebetulan berada tepat di belakang pendorong jet langsung terkena semburan api bersuhu tinggi. Makhluk itu menjerit kesakitan sebelum akhirnya terbakar hangus menjadi abu. Sada menghela napas lega. Dengan langkah hati-hati, ia turun dari pesawat. Bukan dengan kakinya sendiri, tapi dengan mengendarai sebuah robot penjelajah canggih. Robot ini dirancang khusus untuk menahan cuaca ekstrem Mars, dari panas yang menyengat hingga badai pasir yang ganas. Satu persatu data penting mulai dikumpulkan dan dikirimkan langsung ke pusat kendali di bumi. Para ilmuwan di sana menganalisis setiap informasi yang masuk dengan penuh harap. Penjelajahan membawanya ke sebuah lembah yang dalam dan tersembunyi. Di dasarnya, di balik bayang-bayang tebing curam, Sada menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah telaga air yang luas, gelap, dan tenang. Inilah penemuan yang ditunggu-tunggu, sumber kehidupan potensial di Mars, harapan baru bagi masa depan umat manusia. Misi ini telah mencapai puncaknya. Setelah robot kembali ke pesawat induk, cuaca tiba-tiba memburuk. Badai pasir dahsyat datang menerjang. Sada sempat terjebak, berlindung di balik sebuah batu besar selama hampir 3 jam lamanya. Angin menderu-deru membawa jutaan butir pasir, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Begitu badai mereda, ia bergegas kembali ke pesawat. Sesuai arahan dari bumi, robot penjelajah akan melanjutkan misinya secara otonom, ditenagai oleh panel surya. Tugas Sada di Mars telah selesai. Ia masuk ke dalam pesawat, mengunci semua pintu, dan melakukan pemeriksaan terakhir. Mesin dinyalakan, dan pesawat pun melesat meninggalkan planet merah itu. Perjalanan pulang terasa lebih lama dan sepi, memakan waktu lebih dari 7 bulan. Akhirnya, titik biru yang familiar itu muncul di kejauhan. Bumi, pesawat kapsul. Sada memasuki atmosfer dan mendarat dengan selamat di lokasi yang telah ditentukan. Pintu Palka terbuka, dan sorak-sorai sukacita langsung menyambutnya. Rekan-rekannya berlari, memeluknya dengan erat. Ucapan selamat dan air mata kebahagiaan bercampur menjadi satu. Sada Tereshkova, sang pahlawan, telah kembali ke rumah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Cerita BBG untuk kisah-kisah menakjubkan lainnya.